Jan mau pinter lan berisik. Ampun kuatir, jamin tidak. Zaman sekarang itu, Nek, nyari kerja itu angel, susah banget. Lawang yang sarjana saja, yang nganggur itu sampai jekirin, Nek. Apalagi saya, yang sama sekali belum pernah merusuhan. Dasar bapak saja yang keset. Pekerjaan itu banyak, Pak. Asalkan kita itu gigih, kita rajin, cari kayu bakar kek, kebun kecil-kecilan di kali kek, bantu kuling kek, jadi PRT kek, jadi TKI kek, jadi apa saja. Kakek. Memangnya ini kakekmu apa, Bu? Jadi istri kok sukanya ganggu kesenangan suami. Mbok cobalah, Bu Nek. Dirimu itu yang baik dan benar. Jadi istri yang setia setiap saat dari suami. Ya kalau yang bapak ini jadi suami yang benar-benar suami, ya pasti aku mau melayani. Ya bapak jadi suami kok suami imitasi. Ya suami saja, tak sudi untuk melayani. Wih, galah neranya tenan ini. Berani-beraninya bilang aku ini suami imitasi. Kalau bukan suami imitasi, suami palsu. Lantas aku harus menyebut suami apa? Ya sudah semestinya kau ini bilang aku ini suami yang cakep, yang bagus, yang ganteng, yang bagus, gitu, Bu Nek. Jen, suamiku yang bagus, kayak tikus, kaktus, biru. Lah ganteng apanya? Tampan apanya? Cakep apanya? Jadi suami kok bener-bener urus kesetnya minta ampun. Pagi-pagi saat orang-orang jam bekerja, bapak kok ya masih saja leha-leha. Apa itu namanya suami? Saat istrinya membantu tulang, kerja mati-matian jadi tukang cuci. Kalau masih ada waktu cari kayu bakar untuk dijual, sesekali jadi tukang bersih-bersih rumah. Kagak kepala untuk kaki, kaki untuk tangan, tangan untuk kepala. Lah kok ya bapak masih saja sekasih ikan, duduk di pinggir kali, mancing ceto, santai-santai. Apa itu bukan suami imitasi, suami palsu? Sadar kok Pak, eleng, insaf Pak. Ih, sopan. Katanya minta pas kok kayak Pak. Nah, itulah Bu Nek. Ini loh Bu Nek. Ini yang harus aku jelaskan sejelas-jelasnya padamu, istriku yang cerdas. Orang itu bisa leha-leha, biasa asik-asik. Itu adalah anugerah terindah umat manusia, Bu Nek. Jarang loh Bu Nek, ada orang yang seperti ini. Mungkin hanya satu berbanding 100.000, Bu Nek. Jadi ini bukan aib, Bu Nek.
bukan perbuatan tercela, jadi jangan dihina. Malah Pak, Bapak. Ya tahu kita sudah keras duit, sudah kaya seperti bapak-bapak pemimpin kita. Sudah punya kekayaan 1 miliar, warisan 7 turunan. Kita hari-hari bisa-bisa saja, Pak. Kita sikat-sikat boleh-boleh saja. Kita santai-santai, sah-sah saja. Nah ini pekerjaan nggak ada, uang nggak ada, besok mau makan apa juga nggak pasti. Kok ya masih saja leha-leha. Itu namanya kebangetan, Pak. Ya kalau besok belum ada yang dimakan, Nek, puasa dulu. Bukankah itu ajaran agama? Puasa kok tiap hari? Puasa bagi orang yang mampu itu memang ajaran agama. Tetapi kita tahu dua, Pak. Puasa karena keadaan, Pak. Karena memang tidak ada yang dimakan. Wah, berarti kita ini orang-orang ampuh, Kuning. Sudah puasa, puasa lagi. Itu kan bisa buat contoh baik orang-orang rakus yang sukanya makan jatah kita, ya toh? Ah, sudah. Nggak usah ngeyel, nggak usah membantah. Pokoknya Bapak cari kerja. Kerja apa, Kek? Lah. Kamu ini kok semakin hari semakin puas, toh, Bu? Sudah berani perintah-perintah, sudah berani tuding. Kamu ini sudah berbau militerisme terhadap suamimu sendiri. Ya habisnya Bapak nggak mau cari kerja, nggak mau apa-apa. Kita butuh makan, Pak. Kita butuh perabotan rumah, odol, sabun, gelas, piring, dan lain-lain. Rumah tangga toh hanya punya 1 ranjang tanpa kasur, 2 gelas, 1 piring. Hingga kalau makan harus gantian. Memangnya yang lain kemana, Kuning? Masih nanya kemana? Sudah dijual. Emangnya nasi yang Bapak makan Bapak tiap hari itu dari mana? Dari perabotan rumah kita itu, Pak. Pokoknya Bapak harus cari kerja. Jangan hanya ngucap-ngucap saja. Enggak. Aku ini gak mau cari kerja, Kuning. Aku gak mau kerja keras. Aku dibukani dokter. Lagian, aku juga lagi nunggu wangsit, Kuning. Biasa, suami tak tahu diri. Anda mampu, Anda berani. Ih. Apa, Kuning? Hah? Mau lawan suami, hah? Berani sama suamimu? Kamu yang bagian bilang teko saya ndok-ndok. Coba, tenang ini. Wong yang koyo ngene iki kudune dituluki.
Saya kemarin sesungguhnya akan bertanya, kalau
sudah tua, masih main petak umpet. Loh, tapi kok mainnya di sini ya? Apa sudah tidak ada tempat yang lain? Ini pasti orang yang lagi belajar menghitung dan sabar kembali. Orang ini benar-benar serang. Dukun apa? Aku gimana? Sampean minder ya? Ngimpi? Anda pasti dukun, orang pintar. Bukan. Saya ini bukan dukun. Tidak pinter. Pasti dukun, sudah pasti pintar. Bukan Nyonya, sungguh. Bukan ah. Dukun aja. Bukan. Gaji berkenan ini. Sekarang ini kesurupan apa? Harus pulih dahulu. Anis. Anda pasti dukun. Amin. Ya, dukun juga boleh. Gitu. Kalau aku dari tadi, kan saya tidak perlu membeli bapak. Jadi, begini Pak Dukun. Saya ini sebenarnya ini bukan dukun Nyonya. Bukan dukun. Masih nyangkal. Ngaku nggak? Ya. Dukun juga nggak apa-apa lah. Ya, daripada dipukuli. Aku dukun tak apalah. Ya, iseng-iseng berhadiah. Jadi Nyonya, apa keluhan Anda?
dokter. Ini demi anak kita. Segala cara patut kita coba. Jangan maafkan saya, Bu. Bukan maksud saya, Bu, untuk menyakiti anak Ibu. Ini dalam rangka penyembuhan secara medis. Halah, penyembuhan apa? Penyembuhan kok menakut-nakuti? Penyembuhan kok bikin girat-girat? Penyembuhan cara mana itu? Jangan berprasangka buruk begitu. Siapa tahu itu cara yang paling canggih, paling baru. Belakalah, oh gajah malah jadah. Bapak membela step itu toh. Seneng ya sama susternya. Lengkap ya sana. Banyak begitu, Bu. Banyak membela. Saya sungguh-sungguh demi pengobatan, Bu. Sesuai yang saya pelajari di Universitas Kesusastraan sekolah saya, Bu. Dan menurut penelitian para ahli, cara ini memang cara yang paling maju untuk penyakit anak Ibu. Pengobatan apa? So ini saja kamu ini. Bagaimana bisa menyembuhkan orang kalau orangnya saja jiwanya tidak stabil? Paranoid, fobianya. Lihat, putriku semakin sakit, semakin menderita. Sudah, pulang sana ke universitasmu. Belajar, ya tidak jadi sarjana invalid, sarjana kok prematur. Sana pergi, dan tidak akan bayar kamu. Sana pergi, sebelum aku berubah pikiran untukmu. Surga, Bune. Jadi orang itu banyak yang sabar. Nanti jalannya naik lagi. Sabar Beno, Pak. Saya ini sedang syok, sedang panik. Anak kita sedang sakit serius kok disuruh sabar. Ya nggak bisa. Bagaimanapun caranya, anak kita ini harus sembuh. Bapak mau itu sabar. Kalau anak kita jadi cacat, Pak, bagaimana? Apa Bapak tega? Tapi ya jangan gitu loh ngomongnya. Jangan mencet-mencet begitu ngomongnya. Kalau sana, di sini, semprot sana, semprot sini. Pergi juga dalam hidup. Habisnya suster itu leda-lede, Pak. Ina ini, kita itu gak ada yang becus. Bikin anak kita semakin ketakutan. Juga cari dokter kayak mata duitan. Belum apa-apa
negara. Tapi dalam dunia supernatural, orang sering menyebut saya ini Eyang Progo. Semua paling ampun, super, canggih, pokoknya itu 100% udah punya, Pak. Oh, monggo, silakan. Silakan masuk. Dari Abuja, dari dengarnya. Bapak ini seperti dukun ampung. Ya, superstar, Pak. Memang dari potongannya Bapak ini seperti jusung profesional. Oh, jadi ini kok yang sakit. Kalau tidak gejalanya, ini merupakan gangguan sebelah kiri, Pak. Wah, ini pasti migrain, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Wah, ini banget ya. Di sini juga ada gangguan loh, Pak. Wah, ini itu lebih parah dari apa yang saya duga, Pak. Ini komplikasi antara migrain dan vertigo, atau dalam bahasa ilmiahnya itu vertigo. Nah, kalau dalam bahasa Latinnya itu apa itu ya? Ya, oregano vertigano. Pasti sekali bahasa Latinnya. Tapi bukannya migrain dan vertigo itu penyakit kepala. Nah, inilah, Pak. Ini itu perkembangan ilmu pengetahuan, Pak. Yang pada akhirnya itu mengikuti perkembangan penyakit. Iya, memang dulu migrain dan vertigo itu adalah penyakit kepala. Tapi Pak, setelah bersublimasi dengan saraf otak secara kimiawi, langsung terjadi interaksi positif antara dua ion retina mata. Yang selanjutnya itu disebarluaskan oleh bakteri anoda dan katoda dalam kepala. Nah, yang selanjutnya itu loh, Pak, diteruskan tangan, begitulah, Pak. Bener, keren banget. Oh, gitu ya? Ya, begitulah, Pak, kejadian ilmiahnya. Tapi yang sakit bukan saya. Aduh, salah toh. Dimasuk bocoran sekali ilmunya, Cek. Yang sakit ini, Pak, anak saya. Oh, jadi yang sakit ibu toh. Wah, kebetulan sekali, Bu. Kok kebetulan? Ya, kebetulan, Bu. Saya ini sebenarnya itu suka loh, Bu, ngobati perempuan-perempuan cantik. Siapa namanya? Oh, ya. Pasti anak ibu ini mengalami gangguan mulut ya. Ya. Saya yakin, Bu. Pasti anak ibu ini bisu. Ya. Saya
Saya paham bahasanya. Saya paham bahasanya. Blukutak, blukutuk, blukutuk. Ya, saya sudah tahu Bu jalan keluarnya. Sekarang silakan Bapak dan Ibu yang tidak ada berkepentingan untuk meninggalkan area ini. Nah, setelah saya panggil, Bapak dan Ibu silakan datang. Saya ini sudah terbentuk Nona. Saya ini ada bohong-bohongan. Saya tidak harus sedikit punya Nona. Saya ini minus 100% payah boleh Nona. Ya begitulah Nona. Aduh, kalau saya lagi ketakutan, saya ini pasti kentut Nona. Bau lagi. Aduh, Bapak, sudah, jangan tiba-tiba saya lagi. Bapak di mulut saya kamu saja, Bapak tahu. Dapat titiknya. Kaca acting jadi lawang. Iya deh Pak, saya pura-pura bisu. Maaf ya, sudah merepotkan Bapak sama semuanya. Ya, tapi sebenarnya itu ada apa Nona? Takutnya saya akan dijodohkan sama Mas Lawojo. Padahal saya masih kecil. Belum ingin nikah Pak, masih ingin sekolah. Oh, begitu toh Nona. Ya Pak, jadi untuk mengulur-ulur waktu, ya sudah sambil cari akal lain, saya pura-pura saja bisu. Oh, pakai tentu. Jadi Nona ini pura-pura bisu untuk belajar berdoa dan ingin sekolah lagi. Iya Pak,